Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Masih semangat terima pelajaran hari ini? Oke, harus tetap semangat ya. Oke, minggu depan kita sudah mulai PHP. Udah cepat sekali ya. Oke, kita pelajaran di sarana dan prasarana. Hari ini kita belajar tentang menganalisis perabot kantor. Nah, materi kemarin itu adalah barang habis pakai, macam-macam perabot kantor yang habis pakai. Sedangkan hari ini kita bahas tentang barang yang tidak habis pakai. Apa sih barang yang habis tidak pakai? Barang tidak habis pakai itu dan apa saja macam-macamnya. Barang tidak habis pakai itu adalah barang yang digunakan tidak hanya sekali dua kali, tapi membutuhkan waktu yang beberapa lama untuk penyimpanannya. Nah, ada dua macam. Yang pertama, barang tidak bergerak, dan yang kedua, barang bergerak. Bergerak bukan berarti jalan sendiri ya, tapi dipindahkan atau berpindah. Sedangkan barang yang tidak bergerak itu tetap di situ. Barang tidak bergerak itu ada tanah. Tanah merupakan aset tetap yang memiliki nilai semakin naik. Semakin naik apa? Semakin naik maksudnya nilainya semakin naik, yaitu harganya. Harganya tanah ketika kalian investasi tanah itu semakin lama bukan semakin menurun harganya, tapi semakin naik karena semua orang butuh tanah. Tanah itu untuk apa? Untuk membangun. Tanah merupakan prasarana kantor yang dapat digunakan sebagai tempat beraktivitas dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan yang kedua adalah bangunan. Bangunan ini itu adalah berdiri di atas tanah. Ada juga bangunan yang di pulau, tapi di pulau itu tetap ada tanah. Nah, itu nama tanah. Bangunan atau gudang merupakan tempat berbentuk ruangan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas untuk mendukung tujuan dari organisasi. Bangunan ini digunakan semua aktivitas kantor ataupun yang kantor yang bertujuan untuk menunjang dari apa yang diinginkan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua adalah barang bergerak. Barang bergerak itu termasuk adalah barang yang bisa dipindahkan. Yang pertama adalah meja, yang kedua kursi, lemari, dan filing cabinet. Kenapa lemari dan filing cabinet berbeda? Lemari ini digunakan juga dengan hal yang sama dengan filing cabinet. Cuma filing cabinet itu khusus digunakan untuk menyimpan dokumen, sedangkan lemari itu bisa digunakan untuk menyimpan beberapa barang dari si pemilik atau pegawai. Yang pertama kita bahas satu ya, meja. Apa sih persyaratan meja yang baik itu? Yang pertama, seluruh permukaan meja sampai ke lantai tidak seluruhnya tertutup, yaitu di bawah ada ruang kosong, yaitu kurang lebih 40 cm. Ruangan digunakan untuk udara masuk, yaitu bisa kaki tidak sakit. Jadi ergonomi ya, tentang ergonomi tubuh. Jadi untuk nanti agar kita duduk juga nyaman, saat kita bekerja juga nyaman. Permukaan meja tidak berkilap sehingga tidak menyilaukan mata memakainya. Permukaan meja harus rata. Yang keempat, luas meja kerja tidak terlampau berlebihan. Jadi ketika meja itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan resepsionis dan sekretaris, mejanya akan sangat berbeda, ataupun meja pimpinan itu juga akan berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena fungsinya yang berbeda. Resepsionis itu dia akan lebih panjang karena biasanya dia menerima tamu lebih banyak, sedangkan sekretaris hanya menerima tamu 1-2 hari. Nah, dia yang membutuhkan beberapa untuk tempat dokumen-dokumen dia dan peralatannya, tidak perlu tempat yang sangat panjang seperti resepsionis. Nah, ini adalah beberapa contoh dari beberapa
beberapa jenis meja. Nah, meja itu ada beberapa jenis memang. Nah, ini juga salah satu contohnya. Meja bisa terbuat dari kaca, bisa terbuat dari kayu juga. Ini beberapa yang sering kita pakai yaitu menggunakan kayu. Dan yang kedua yaitu kursi. Syarat-syarat kursi yang baik dapat diukur tinggi rendahnya. Dapat diukur tinggi rendahnya sehingga sesuai bagi yang mengguna. Kuku baik tempat duduk maupun menyangganya sesuai dengan bentuk badan penggunaannya. Oke, barang yang kedua adalah kursi. Syarat-syarat kursi yang baik dapat diukur tinggi rendahnya sehingga sesuai dengan bagi yang menggunakan, dengan tinggi badan yang menggunakan. Kenapa kok kita menggunakan tinggi agar kaki tidak menggantung? Yang pertama, karena ini kembali ke ergonomi tubuh ya, karena kenyamanan kembali untuk tubuh penggunanya. Kuku baik tempat duduk maupun penyangganya, jadi tidak mudah rapuh, sesuai dengan bentuk badan yang menggunakannya, mempunyai penyangga belakang sehingga dapat menunjang tulang punggung penggunanya. Untuk kursi kantor yang baik itu memiliki punggung di belakang. Kenapa kok memilih punggung di belakang? Karena kerja di kantor itu kan tidak hanya sejam 2 jam, tapi hampir 9 jam, hampir 8 jam. Nah, itu kenapa kita menggunakan punggung itu kan masih terasa sakit. Itu bisa bersandar di belakang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kursi. Kursi itu ada beberapa macam kursi. Nah, ini kursi dari beberapa pimpinan. Yang kedua adalah filing cabinet. Yang ketiga maksudnya filing cabinet, lemari bersusun berguna penyimpanan arsip. Penyimpanan file-file aktif, dokumen umumnya berukuran 25 cm kali 35 cm. Nah, ini adalah lemari. Lemari ada dua, ada yang juga berbentuk rak, ada juga yang lemari khusus. Adalah partisi adalah penyekat ruangan yang memisahkan meja pegawai yang satu dengan lainnya, sehingga masing-masing pegawai dapat bekerja tanpa mengganggu pekerjaannya oleh pegawai lain. Jadi partisi itu adalah suatu yang sekat. Kalau biasanya kita pakai untuk sekat kantor ya, bukan sekat untuk buku tapi sekat kantor. Oke, thank you. Ternyata kita sudah di akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.